Berikut adalah laporan akhir skema penelitian fundamental reguler dari DPPM 2025 dengan judul Simulasi Fenomena Vortex Induced Vibration pada susunan silinder sejajar menggunakan metode Direct Forcing Immerse Boundary atau DFIB. Untuk ketua penelitinya adalah saya, Yosua Irawan, dengan anggota dosen yaitu Daru Sugati dan Eka Yawara, dan juga anggota mahasiswa Demas C.G. Wijaya. Kami dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, ini adalah outline dari laporan akhir ini. Nanti akan kita paparkan tentang latar belakang atau pendahuluan dari penelitian ini, dan juga studi kasus yang akan dikerjakan, juga metode numerik yang kita adopsi, kemudian domain komputasi dan juga struktur mesh yang digunakan. Kemudian juga akan ada validasi dan verifikasi dari hasil yang sudah ada, kemudian hasil pembahasan, kemudian status luaran yang dijanjikan. Pertama adalah fenomena VIV pada struktur silinder. Seperti kita tahu, jika sebuah aliran fluida melewati sebuah bluff body, dalam hari ini adalah silinder, maka akan terjadi vortex shading. Dan ketika frekuensi dari vortex shading ini mendekati frekuensi dari struktur ini, maka akan terjadi sebuah fenomena yang dinamakan vortex induced vibration. Fenomena seperti ini atau fenomena aliran seperti ini sering kita temui pada beberapa konstruksi seperti riser pipe, kemudian offshore structure, kemudian chimney. Nah, biasanya pada struktur-struktur tersebut engineer atau peneliti coba untuk mengurangi efek dari fenomena VIV. Beberapa cara yaitu dengan menempatkan strike pada struktur silinder untuk mengurangi efek dari VIV. Tapi beberapa tahun belakangan ini peneliti mencoba untuk memanfaatkan potensi energi yang dapat diekstrak dari sebuah fenomena VIV. Beberapa inovasi seperti vortex bladeless wind turbine, kemudian piezoelectric VIV energy harvester, dan juga 5-phase atau vortex induced vibration for aquatic clean energy. Nah, untuk struktur-struktur konversi energi seperti ini biasanya digunakan multiple silinder atau lebih dari satu struktur silinder. Penelitian ini akan berfokus kepada 5-phase atau vortex induced vibration for aquatic clean energy. Jadi kami berusaha untuk membangun sebuah perangkat lunak atau software untuk menyelidiki karakteristik fenomena VIV pada susunan multiple silinder untuk aplikasi pada 5-phase. Kemudian harapannya nanti software ini dapat digunakan untuk pengembangan sistem 5-phase yang lebih efisien dan ekonomis. Ini adalah roadmap penelitian kami sebelumnya. Dari tahun 2020 sampai 2023, penelitian atau pengembangan software ini didanai oleh MOST Taiwan atau Kementerian Sains dan Teknologi Taiwan. Kemudian pada tahun ini 2025 kami mendapat pendanaan dari DPPM untuk melanjutkan pengembangan software ini. Kemudian nantinya setelah kita memvalidasi software ini, kita akan menggunakan software ini untuk pengembangan 5-phase, yaitu untuk mensimulasikan karakteristik fenomena VIV pada sebuah array atau sebuah susunan silinder yang terdiri dari banyak silinder. Nah, ini untuk yang studi kasus untuk memvalidasi perangkat yang kita kembangkan, kita baru menggunakan 2 silinder. Kemudian kita investigasi pengaruh dari jarak antar silinder terhadap fenomena VIV pada 2 silinder ini. Ini adalah alur penelitian yang kita kerjakan. Pertama tentu saja kita harus menggunakan atau memilih solver numerik yang ada, kemudian membuat sebuah program menggunakan C++, kemudian kita masuk ke tahap preprocessing atau pembuatan domain dan mesh, dan validasi, kemudian kita mensimulasikan fenomena VIV. Setelah itu baru kita menganalisis data, kemudian menyusun laporan dan luaran. Ini adalah persamaan yang digunakan. Kita menggunakan filter Navier-Stokes equation dengan unsur turbulen dan juga menggunakan metode DFIB. Kemudian ini adalah metode DFIB yang kita adopsi. Metode ini sudah digunakan oleh banyak peneliti untuk mensimulasikan struktur yang bergerak tanpa menggunakan deformasi mesh. Kemudian untuk turbulent model kita menggunakan large eddy simulation menggunakan Smagorinsky-Lilly model. Ini untuk pergerakan struktur kita menggunakan persamaan ini, persamaan 7, kemudian kita pecah menjadi 2 persamaan 8 dan 9,
dan kita selesaikan satu persatu. Ini adalah domain komputasi dan juga struktur mesh yang digunakan. Kita menggunakan ukuran domain 50 20 dikali 3 diameter. Dan ini adalah susunan struktur meshnya. Struktur mesh yang di dekat silinder yang bergerak kita buat sangat rapat untuk mengakomodasi getaran yang ada. Kemudian untuk validasi dan verifikasi kita menggunakan time step dari 100 sampai 400. Ini adalah hasil dari validasi pada Renault number 200. Kita lihat hasilnya sangat bisa mirip dengan hasil yang sudah dipublikasi. Ini juga untuk yang turbulen, kita lihat large eddy simulation yang kita gunakan juga dapat menangkap vortex atau fenomena turbulen di sekitar silinder yang bergerak. Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Ini adalah lift dan drag dari silinder yang bergetar atau dalam susunan sejajar. Untuk yang waris warna hitam adalah hasil dari single silinder untuk perbandingan. Sementara ini adalah amplitude getaran dan juga frekuensi getarannya. Kita lihat untuk yang double silinder atau tandem silinder, amplitude getarannya khususnya untuk yang downstream atau yang silinder yang ada di belakang itu sangat tinggi. Kemudian ini adalah efisiensi 5 phase atau vortex induced vibration for aquatic clean energy. Kita lihat di sini kalau kita gabungkan antara efisiensi depan dan belakang, otomatis akan sangat jauh lebih tinggi daripada kita menggunakan single silinder saja. Kemudian ini adalah fenomena vortex shading yang ada di dalam struktur silinder ini. Kita lihat semakin spacingnya semakin kita besarkan, maka kita akan melihat pola vortex yang terbentuk di antara dua silinder. Ini juga. Kemudian, ini adalah luaran yang kita berikan. Yang pertama adalah hak cipta, sudah kita daftarkan ke Dirjen HKI, dan untuk artikel jurnal internasional sudah kita submit ke Journal Physics of Fluid dan menunggu hasil review dari Journal of Physics of Fluid. Sekian laporan dari kami, terima kasih.